Sebagian dari kita takut memulai bisnis karena terkendala modal. Di buku The $100 Startup, kita bisa mulai bisnis dengan modal hanya $100 saja atau sekitar 1 juta. Saya juga akan bercerita mengenai beberapa bisnis yang pernah saya mulai dengan modal hanya kurang dari 1 juta. Dari beberapa referensi lain, saya juga akan menyebutkan bisnis apa saja yang bisa kita mulai dengan modal tersebut. Untuk bisnis skala mikro, tidak perlu perencanaan yang terlalu formal. Usaha mikro itu bisa bergerak lebih gesit dan cepat, tidak seperti bisnis skala besar. Biar lebih simple, saya akan bagi cara memulai bisnis dengan modal 1 juta menjadi 4 step, yaitu tahap pertama, subscribe dulu channel ini. Bercanda. Tahap pertama adalah perencanaan, kemudian menciptakan produk atau jasa, kemudian marketing, dan terakhir adalah operasional. Tahap pertama, perencanaan. Jeff Bezos, pendiri Amazon, berkata, untuk menjadi pengusaha perlu bersikap realistis. Jadi ketika menulis rencana bisnis, harus percaya bahwa ada kemungkinan 70% rencanamu akan gagal. Jeff Bezos juga berkata, jika saya gagal, saya tidak akan menyesali kegagalan tersebut. Tapi hal yang pasti saya sesali adalah ketika saya tidak mau mencoba sama sekali. Ada banyak perencanaan bisnis secara formal seperti Value Proposition Canvas, VPC, SWOT, SWOT Analysis, Lean Startup Methods, dan lain-lain. Tapi kita tidak menggunakan itu semua. Kita menggunakan perencanaan SMART Goal atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Tidak perlu dipikirkan secara mendalam itu metode apa. Intinya kita mulai bisnis harus dengan tujuan yang jelas. Tujuannya apa, untuk siapa bisnis ini, bagaimana mulai bisnis ini, produk yang dijual apa, pembelinya siapa, harus lebih spesifik dan tidak ambigu. Kemudian tujuannya harus terukur. Misalkan ingin mentarget penduduk Indonesia, pengguna aplikasi Shopee, khususnya wanita berusia sekian, jumlahnya sekian, targetnya mampu menjangkau sekian persen. Kemudian tujuannya harus realistis dan relevan. Misalkan 1 juta kok tiba-tiba pengen untung 1 miliar dalam waktu yang sangat dekat, itu tidak masuk akal. Yang terakhir, tetapkan waktu biar kita tidak molor-molor. Dalam hal perencanaan bisnis, modal 1 juta rupiah tidak perlu muluk-muluk. Untuk perencanaan biaya 0 rupiah, tidak perlu membayar expert untuk membuat proyeksi bisnis. Banyak bisnis dapat dijalankan dengan modal 1 juta rupiah, seperti bisnis konsultan, ngevlog, buat blog, desain, penitipan hewan, wedding organizer, cuci mobil panggilan, pijat panggilan, cleaning service, perawatan tubuh home service, servis HP, alat elektronik, delivery, catering, tour guide, afiliasi, translator, kursus, kemudian les private, web developer, jual bibit tanaman, jual kaligrafi, daycare, make up, laundry, jasa bangunan, jasa bangunin sahur, jasa ngingetin makan, dan lain-lain. Semua bisa dilakukan dengan modal kurang dari 1 juta, asal saja mau berusaha. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di tahap selanjutnya, yaitu tahap produk atau jasa. Tahap 2, pada tahap ini kalian dapat memanfaatkan modal yang kalian punya dengan cara yang paling efisien, yaitu memfokuskan pada pembelian bahan atau alat pembuatan produk. Contoh pada bisnis minuman kekinian, di mana modal tersebut dialokasikan untuk membeli mesin cup sealer seharga 500.000, kemudian sedangkan sisanya untuk membeli cup, bahan baku, desain, dan lain. Contoh lainnya adalah jasa konsultan freelance atau konsultan freelance desain dan lain-lain yang berkaitan dan butuh web untuk promosi dengan mengalokasikan 500.000 untuk membuat website, membeli domain, sisanya untuk membeli hosting, untuk iklan, dan lain-lain. Semua kurang dari 1 juta. Lalu contoh lainnya bisnis cuci mobil panggilan dengan beli mesin cuci mobil seharga 700.000 dan sisanya untuk membeli lap, shampoo mobil. Selanjutnya bisnis produksi kue dengan membeli peralatan kue sebesar membeli oven misalkan 300.000, bahan-bahan pembuatan seperti tepung dan lain-lain 200.000. Semua bisnis di atas pernah saya jalani. Beberapa masih jalan hingga sekarang, bahkan semakin besar. Setelah tahap produk selesai, tahap selanjutnya adalah marketing. Dalam tahap ini kita menggunakan biaya 0 rupiah. Selanjutnya kita sebut zero cost marketing. Biar gratis marketingnya, kita bisa menerapkan word of mouth marketing atau promo dari mulut ke mulut. Kemudian konten marketing dan viral marketing. Kita bisa mengajak teman, keluarga, semua kontak yang ada di HP kita untuk mempromosikan produk atau jasa andalan kita. Kemudian konten marketing, kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau TikTok untuk melakukan promosi. Untuk melakukan promosi, kita bisa mempromosikan produk kita di marketplace seperti Shopee, Tokped, dan lain-lain secara gratis. Buatlah konten gambar atau video yang menarik, yang menggugah selera dan membuat orang ingin mencoba produk kita dengan hanya melihatnya saja. Kemudian viral marketing. Untuk ini menurut saya hanya bisa dilakukan di TikTok dengan membuat konten atau video yang menarik sehingga kita bisa FYP atau viral. Alhamdulillah beberapa kali saya berhasil dengan menggunakan strategi membuat video gimmick atau
membuat orang penasaran, menggunakan audio yang viral dan mengikuti tren yang ada. Semua free, tanpa iklan, tanpa modal. Jika rencana sudah siap, produk sudah jadi, marketing sudah jalan, dan mulai ada banyak pembeli, selanjutnya adalah operational tahap 4. Pada tahap ini, kita juga melakukannya tanpa menggunakan biaya, karena kita menjalankan sendiri, memproduksi produk atau melakukan jasa, kontrol kualitas, melakukan pengemasan, transaksi, dan pengiriman, pelayanan pelanggan, dan melakukan pengukuran serta penyesuaian kita lakukan semua sendiri. Dari manajemen operasional yang dapat kita terapkan adalah Kaizen atau Continuous Improvement dan Lean Management. Kaizen atau Continuous Improvement yaitu melakukan perbaikan yang melibatkan semua proses operasional seperti perbaikan, proses, kreativitas, dan inovasi. Contoh produk saya yang menggunakan ini adalah Nastar. Dulu saya mengerjakan Nastar ini dikerjakan oleh 30 orang. Kemudian saya mengoptimalisasi teknik pembuatannya sehingga saya bisa mengoptimalisasi menjadi 10 orang saja. Kemudian bahannya dulu bisa memakan HPP hingga 70.000 per toples, sekarang cuma 40.000 dengan kualitas rasa yang hampir sama dengan sebelumnya. Ini juga bisa disebut dengan Lean Management. Lean Management yaitu menghilangkan pemborosan dalam proses bisnis dengan fokus pada penggunaan sumber daya yang optimal dan eliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Untuk sementara di awal tahap ini kita lakukan sendiri. Jika sudah memiliki cash flow, jangan jalankan bisnis sendirian. Owner adalah otaknya bisnis. Jika otaknya kelelahan, maka seluruh aktivitas di bisnis juga akan menurun. Maka segera hire tim yang bagus untuk dijadikan super tim. Jika kalian pernah membuat bisnis dimulai dengan modal yang kecil atau pernah mencoba namun gagal, silahkan komen di bawah ini.